Perkenalkan, saya Ajeng Wulandari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mimika. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 9. SMP Negeri 9 terletak di pinggiran kota Timika, berada di wilayah khusus distrik Kuamki Narama. Sekolah ini kurang lebih berjarak 5 km dari pusat kota, dengan kondisi jalan yang baik serta mudah diakses dengan berkendara maupun berjalan kaki. Sekolah ini dikelilingi oleh lahan perkebunan masyarakat setempat. Muridnya mayoritas masyarakat asli Papua yang berdomisili di distrik Kuamki Narama. Berikut pemaparan saya terkait aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasihi dan saya banggakan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Udin dan Ibu Ajen serta Ibu, dan sekali lagi Amelongo. Amelongo. Ya. Nimotini. Saipa. Baik Bapak Ibu, di pagi hari ini saya tidak banyak berbicara, hanya saja pertama-tama kita mengucap syukur dan berterima kasih kalau kita boleh tepat waktu. Itu semua karena anugerah dan komitmen kita, ya. Dan itu
satu anugerah yang luar biasa dari Tuhan, ya. Karena bisa saja kita mendapat hambatan di jalan, ya. Tapi karena kita dari rumah dengan ketulusan dan doa, maka kita sampai di sini dengan selamat, ya. Doa itu dari siapa saja, mau Islam atau Kristen. Saya itu doa Islam atau doa Kristen selalu membuka hati saya, karena tujuannya untuk Tuhan, ya. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu apa ya, Ibu saya sebelum mulai kenalan mungkin Bu perkenalan dulu supaya saya tidak salah sebut. Silakan. Silakan perkenalan dulu, saya lanjut. Supaya dipanggil apa itu enak. Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah atau biasa dipanggil Ibu Uswa. Uswa. Iya, saya biasa ngajar di TK Negeri 1 di SP2 di depan gereja Advent tersebut. Saya dulu guru penggerak angkatan 2, kemudian sekarang pengajar praktik. Pendidikan terakhir saya S2 PAUD. Itu aja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Pusya. Uswa. Iya. Ya, saya sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah hadir bersama kami. Tentunya dengan kehadiran Ibu dan nilai positif bagaimana membangun pendidikan di Pangkinarama lewat guru penggerak, ya. Di pagi ini saya tidak terlalu tahu sedalam tentang guru penggerak ini, tetapi saya ikut di dalam aplikasi yang ada, sekaligus pernah menemani Bu Ajen untuk mengikuti pertama kali pembukaan guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-7, ya. Sehingga di situ saya banyak bertanya dan saya tahu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menciptakan batu itu menjadi manusia. Ya, itu saya pegang kata itu dari Bapak dari Balai Penggerak, ya. Dan batu itu banyak batu di Kantilama yang harus dirubah, ya. Menurut secara manusia kayaknya butuh proses yang luar biasa, tetapi kita percaya kepada Tuhan dengan doa kita masing-masing bahwa dengan Ibu Ajen sebagai calon guru penggerak, setiap ilmu yang didapat mungkin bisa menebarkan ke teman-teman. Yang jelas pasti ada hambatan, tapi bagaimana kita bekerja sama untuk mengatasi hambatan itu dan saling mendukung. Saya sebagai kepala sekolah ya tetap saya mendukung, karena dengan tampil juga yang luar biasa tetap nama saya disebut. Nah, sehingga dukungan utama dari kepala sekolah atau seorang pemimpin itu sangat penting, ya. Dalam segi apapun, entah pun itu mau bandel kah, mau tidak suka pemimpin kah, tetapi itu kewajiban, ya. Karena guru penggerak ini dua yang nanti dia embani. Yang pertama, dia bisa jadi kepala sekolah. Kalau memang dia tidak punya potensi untuk kepala sekolah, dia bisa jadi guru pengajar praktis. Nah, dua itu. Karena selama SMA itu hampir 1 minggu kami belajar tentang hal ini, ya. Jadi kepala sekolah juga harus tahu, ya, ada ruang khusus untuk kepala sekolah. Sehingga harapan saya utama itu Ibu Ajen harus disahkan nanti. Ini kan masih calon, ya. Yang berikut, ilmu yang ada di Ibu Ajen harus diterapkan teman-teman dan harus ada hasil. Jangan sebatas teori saja terus praktiknya tidak ada, ya. Itu yang saya biasa tekankan ke Ibu Ajen. Jangan sebatas di atas kertas, tapi praktik. Harus ada kenyataan yang kita hadapi di tempat dan bisa menularkan ke teman-teman. Mungkin tidak semua teman, atau mungkin tidak semua teman langsung respon, tapi pelan-pelan akan dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap antusias dan punya impian, harapan yang tinggi bahwa Ibu Ajen harus lulus. Kenapa? Ada satu kata yang waktu kita pembukaan setelah kita bagi kelompok, mungkin Ibu ada waktu itu, kita pas dapat di awal pertemuan itu, Bapak penggerak itu bilang, Ibu pikir baik-baik dulu, nanti Ibu kalau melahirkan terus apa-apa, lebih pikir baik-baik sebelum mundur, sebelum maju, baik pikir mundur. Terus saya bilang, tidak, dia harus maju. Nah, karena itu doa kepala sekolah dan doa dia dan doa keluarga, ya. Dan saya bilang aja harus buktikan itu, ya. Sehingga harapan terakhir saya ini awal yang baik dan teman-teman menyimak dengan baik, bukan saja sebagai
karena teman, tapi harus dipraktekkan. Karena selagi saya ada di sini tetap saya akan mengikuti perkembangan. Itu saja dari saya. Saya lagi terima kasih banyak untuk Ibu dan juga motivasi dan semangat, dan terus semangat untuk Ibu Ajen. Dari mana bagian biasanya saya kata semangat ya. Karena tidak ada uang, tidak ada harta yang kita bisa berikan, hanya memberikan kata semangat dan memberikan motivasi dan harapan. Terima kasih, selamat pagi. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Om tidak sebut tadi. Saipa. Amale. Selamat pagi. Oke, baik. Jelas sedikit arahan dari kepala sekolah atas kata-kata ibu kepala sekolah. Tentu harapannya agar guru penggerak ini menjadi menjadi penggerak ya di sekolah-sekolah ini. Oke, kita lanjut ke agenda berikut adalah penyampaian atau diseminasi budaya positif yang langsung disampaikan oleh Ibu Aziz Wulandari. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Saipa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung penuh untuk kegiatan pada hari ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Pengajar Praktik, Ibu Uswatun Hasanah, untuk bisa hadir pada hari ini menyaksikan kegiatan ini. Baik teman-teman, hari ini saya akan memberikan suatu informasi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Mungkin saya minta maaf kepada yang lebih senior dari saya. Mungkin ini bukan saya menggurui, tetapi saya hanya membagikan apa yang saya tahu. Kalaupun mungkin juga teman-teman sudah pernah mempraktekkan hal ini, tapi mungkin tidak tahu apa namanya. Tetapi hari ini saya akan berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya tahu kepada teman-teman semua. Baik, saya mulai. Sebelum kita masuk kepada materi, saya ingin memberikan pertanyaan kepada teman-teman. Tolong dijawab apakah setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Baik. Yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju. Oke. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke. Nanti kita akan tahu pada akhir dari presentasi ini. Baik, apa yang akan saya sampaikan hari ini yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma kita, yang kedua mengenai disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima adalah posisi kontrol restitusi. Perubahan paradigma di sini adalah dari stimulus respon menuju ke teori kontrol atau teori pilihan. Jadi pada stimulus respon dan teori kontrol memiliki perbedaan. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol atau pilihan, bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang dunianya. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol bahwa semua perilaku itu ada tujuannya. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tetapi pada teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain.
kalaupun itu mungkin bisa, bahwa dia membiarkan dirinya untuk kita kontrol ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita membujuk anak untuk melakukan suatu hal tapi dia menolak, yang terjadi akhirnya adalah kita memaksa, kita mengancam ya. Kemudian pada teori kontrol bahwa kita di sini adalah berkolaborasi dan berkonsensus ya. Kita bisa mengemukakan pendapat sehingga kita dapat menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Jadi ketika kita memaksakan sesuatu, kita menganggap diri kita menang, dan ketika dia mau melakukan apa yang kita minta berarti dia kalah gitu ya. Di sini berbedanya adalah dengan teori kontrol, di sini model berpikir menang-menang. Jadi dia juga merasa dihargai dan kita juga dapat merubah dia sesuai apa yang dia mau gitu ya. Nah, di sini disiplin adalah masalah dari semua sekolah gitu ya, untuk mendisiplinkan anak. Banyak terjadi adalah ketidakdisiplinan. Makna dari disiplin di sini adalah belajar ya. Belajar, kemudian makna asal kata ini berkonotasi dengan apa yang dikatakan oleh murid-murid dari Socrates dan Plato, yaitu disiplin diri. Kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya sebagai sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Jadi ketika dia memaksakan diri dia untuk datang ke sekolah pagi-pagi, berarti dia sudah mempunyai keyakinan bahwa saya harus mendapatkan ilmu. Berarti itu yang dihargai. Bila itu yang dihargai, maka segala hambatan dan rintangan bisa dia lewati ya. Tidak harus dimarahi oleh orang tuanya untuk datang ke sekolah. Kemudian dalam budaya kita ternyata pada umumnya disiplin itu adalah kita menginginkan orang untuk melakukan apa yang kita mau, yaitu berupa kepatuhan ya. Kita memaksa anak untuk datang pagi, tetapi dia sebenarnya merasa terpaksa ya, tidak dari dalam diri dia sendiri. Itu yang kita alami selama ini ya, termasuk mungkin saya sebelum mempelajari hal ini. Kemudian tadi kita sudah menyinggung tentang tujuan mulia yang ingin dituju pada disiplin diri tadi. Nah, nilai-nilai apa yang kita tuju, yaitu kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia ya pada umumnya. Jadi di Indonesia, dimanapun itu berada, itu kebajikan universal yang kita tuju. Jadi setiap perbuatan perilaku memiliki suatu tujuan. Jadi tujuan ini adalah merujuk kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan kita merujuk nilai-nilai kebajikan, maka kita ingin memunculkan motivasi intrinsiknya, motivasi dari dalam, bukan karena paksaan lagi dari luar. Ya. Nah, dalam hal ini yang ingin dicapai oleh anak-anak di Indonesia adalah dalam profil pelajar Pancasila ya, nilai-nilai kebajikan yang dikandung ada 6 poin ini ya. Semoga kita semua sudah bisa menghafal 6 poin ini yang insya Allah mungkin kalau kata Ibu Kepala Sekolah dalam tahun ini mungkin kita akan ada arah menuju ke kurikulum merdeka. Maka kita harus juga mulai dari sekarang apapun yang kita lakukan, kita harus menuju pada nilai-nilai kebajikan ini. Teori motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku memiliki motivasi, entah itu dari dalam atau dari luar. Motivasi yang berasal dari luar, salah satunya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya anak itu diberi tugas, dia mengerjakan tugas, tetapi ternyata sebelumnya sudah kita ancam, kita sudah memberikan peringatan bahwa kalau kamu tidak mengerjakan tugas maka kamu tidak akan mendapatkan nilai, atau nanti akan ada pengurangan poin seperti itu. Itu adalah motivasi eksternal. Dia mengerjakan karena ingin menghindari hukuman, ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain ya. Jika misalnya anak itu
belajar rajin, kemudian mengerjakan PR, sering mengerjakan PR, lalu dia berharap nanti kalau saya mengerjakan PR saya akan mendapatkan hadiah apa ya dari guru saya. Nah itu berarti dia memiliki motivasi eksternal ya yang berupa hadiah atau imbalan. Kemudian yang ketiga, dia melakukan sesuatu karena dia menghargai diri dia sendiri. Ya, jadi bukan untuk mendapatkan imbalan, bukan juga untuk menghindari ketidaknyamanan, tetapi dia melakukan ini karena dia yakin dia apa yang akan apa yang saya tuju ketika saya melakukan hal ini, gitu ya. Itu adalah motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yang kita semua berupaya supaya anak-anak ini bisa memiliki motivasi internal agar tidak dalam jangka panjang dia bisa bertahan, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? 1 dan 2. 1 dan 2. Oke. Ya. Nah, sekarang arti kata merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu bebas, bebas dari perintah, ya. Jadi dia bisa memerintah dirinya. Syaratnya itu bebas dari perintah, tapi dia memerintah dirinya sendiri, ya, bukan orang lain yang memerintah. Jadi motivasi intrinsiknya yang memerintah dia, ya. Kemudian didukung oleh penghargaan. Adakah di sini Bapak Ibu yang sering memberikan penghargaan ketika anak melakukan suatu hal yang baik atau melakukan prestasi? Ternyata penghargaan itu pun adalah bentuk hukuman tapi positif, gitu ya. Nah, tetapi di sini dampaknya adalah dia dapat menurunkan kualitas. Ketika kita terlalu mengeluh-elukan dia, kemudian suatu saat kita lupa memberikan hadiah, maka dia akan kecewa. Jadi dia sudah tidak ada motivasi lagi untuk menaikkan kualitas dirinya. Terus yang kedua, mematikan kreativitas, ya, sama halnya dengan kualitas tadi, ya. Jadi dia hanya terkungkung pada hadiah, gitu ya. Jadi dia tidak berpikir out of the box. Jadi dia harus mendapatkan hadiah dulu baru dia berkreatif. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Jadi yang awalnya dia sudah termotivasi, misalnya anak yang baru belajar nulis, kemudian dia bisa, dia itu kan senang sekali, gitu ya. Sama seperti kita sedang belajar, kemudian kita bisa, itu kan rasanya sudah senang. Nah, itu sebenarnya sudah penghargaan bagi diri kita sendiri. Tetapi ketika kita memberikan dia hadiah itu, jadi sudah mengurangi motivasi intrinsiknya, gitu ya. Oh, saya dapat hadiah ya kalau saya bisa. Ternyata sebenarnya tidak harus mendapatkan hadiah untuk bisa, gitu. Jadi ini dapat mengurangi motivasi intrinsik. Nah, kalau kita ingin memberikan apresiasi kepada anak, bisa, tetapi kita harus mengingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak hanya yang juara kelas saja yang sering kita puji, ya. Jadi mungkin ada yang tidak berprestasi, tapi saat itu dia sedang memang benar-benar berusaha. Nah, kita hargai prosesnya itu, kita beri apresiasi, walaupun mungkin tidak signifikan perubahan prestasinya, tetapi disitulah kita memberikan apresiasi pada prosesnya, usaha dia, gitu. Jadi di sini kita harus fokus pada proses. Hukuman dan konsekuensi. Jadi pada dasarnya setiap orang itu tidak suka dihukum, ya. Kita yang sudah besar ini pun tidak suka dihukum, apalagi anak-anak yang jiwanya itu masih bebas dan berdikari, ya. Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kadang-kadang berpikir ada siswa terlambat, terus disuruh angkat sampah. Berarti kan itu mendadak, gitu ya. Dan itu tidak berhubungan dengan kesalahannya. Terlambat kok suruh pungut sampah, gitu loh. Harusnya terlambat itu suruh ngapain, gitu ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penyelesaiannya. Kemudian kalau konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh semua guru, dan itu sudah dibuat dalam bentuk
aturan ya, tata tertib. Ini yang ada di kelas kita itu adalah bentuk konsekuensi ya. Jadi kalau terlambat 5 menit kurang poin 2 misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah konsekuensi. Kemudian konsekuensi ini akan diterima bila ada pelanggaran gitu ya. Nah, kita akan mengetahui kebutuhan dasar manusia. Setiap individu itu memiliki kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap individu adalah rasa aman dan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kekuasaan, kemudian kebebasan atau kesenangan. Jadi anak-anak ini berperilaku itu ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, walaupun ternyata caranya itu salah gitu ya. Mungkin dia ingin butuh bersenang-senang, caranya adalah dia main HP di dalam kelas gitu ya. Mungkin kenapa dia main HP? Dia butuh senang-senang karena kelas itu bosan gitu ya. Gurunya mungkin menjelaskannya monoton, terus dia juga tidak mengerti apa yang dijelaskan, jadi dia ingin bersenang-senang dengan main HP. Nah, di situ dia sudah melakukan pelanggaran, kesalahan ya. Kemudian penguasaan ini, kalau misalnya dia itu suka membuli temannya gitu ya, ternyata mungkin di rumah dia itu sering juga dibully sama orang tuanya, jadi dia melampiaskan kebutuhan kekuasaannya ini di sekolah gitu ya. Dia merasa lebih kuat dari teman-temannya gitu. Kemudian kalau rasa kasih sayang dan rasa diterima ini, mungkin kita melihat anak ini sering sedih sendiri gitu ya, sepi. Ternyata mungkin dia di rumah tidak diperhatikan, jadi dia di sekolah itu murung. Jadi anak itu sebenarnya butuh kasih sayang, harus kita dekati. Kemudian rasa aman dan bertahan hidup, mungkin dia merasa cemas di rumah, takut dimarahi, takut dipukul, jadi dia menjadi seorang yang pendiam seperti itu. Nah, jadi semua tindakan ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar ini gitu. Jadi setiap orang ya, tidak hanya anak-anak, tetapi kita pun seperti itu. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin memenuhi kebutuhan dasar yang belum kita dapatkan ya di masa lalu kita atau di masa kecil kita. 5 posisi kontrol. Ya, jadi guru di sini ada 5 posisi kontrol yang sering ada di sekolah ya. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Penghukum ini dia biasanya kata-katanya agak tinggian nada bicaranya, dia menghardik, memarahi seperti itu. Terus kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini bedanya adalah walaupun nadanya rendah seperti memelas, tapi ternyata dia membuat anak itu merasa bersalah. Misalnya anak itu melakukan kesalahan, kemudian kita bilang, ibu kecewa nak sama kamu. Nah, seperti itu. Jadi walaupun rendah, ternyata itu membuat si anak merasa bersalah. Itu adalah membuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Jadi kalau teman ini biasanya dia lebih bersahaja gitu dengan anak-anak. Jadi ayo lakukan demi ibu, ayo bisa, kamu bisa, demi ibu sudah berusaha nih, kamu juga harus bisa. Nah, seperti itu berarti dia mengambil posisi sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, dia selalu menanyakan apa aturannya, sudah sesuai dengan aturan atau belum. Nah, seperti itu kita selalu bertanya-tanya tentang aturan. Kemudian kalau manajer, nah manajer ini dia selalu mengajukan pertanyaan, tapi bukan menghakimi, tapi dia selalu ingin menggali apa yang ada pada diri anak itu gitu ya. Kemudian dia menguatkan pribadi si anak. Tanyanya bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan gitu ya. Nah, itu untuk dimunculkan kepada anak itu bagaimana guru ini memancing pertanyaan itu. Kemudian dia harus bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ya. Jadi manajer ini hanya memancing aja gitu. Anak inilah yang akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Sekarang kita masuk di keyakinan kelas. Kenapa enggak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik
biasanya kan kembali kepada nilai kebaikan yang sudah kita yakini. Jadi ketika itu sudah menjadi keyakinan diri dia, itu akan menjadi motivasi intrinsik. Jadi kita bukan berharap motivasi ekstrinsik. Kalau aturan itu kan dia motivasinya ekstrinsik. Kalau tidak begini nanti begitu. Ya, jadi ada konsekuensi. Kalau keyakinan kan tidak. Jadi ketika dia sudah yakin bahwa dia mengerjakan dengan benar, apa yang sudah dia lakukan itu benar, maka itu akan menjadi motivasi yang akan bertahan lebih lama. Ini saya baru kemarin menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, kita bisa mulai berawal dari pertanyaan, apa impian kelas kamu? Jadi ketika anak datang ke sekolah, apa yang dia harapkan di sekolah, terutama di dalam kelas? Apakah teman-teman yang baik atau kelas yang bersih, seperti itu ya. Jadi terus guru yang manis, yang selalu gembira gitu di dalam kelas, bukan guru yang selalu mungkin menunjuk dengan marah gitu ya. Kamu belum mengerjakan tugas, keluar dari kelas. Nah, kayak gitu dia tidak mengharapkan yang seperti itu. Jadi kita menggali impiannya itu apa. Nah, ini saya berikan kertas sticky note ini, mereka menuliskan impian kelas mereka seperti apa, kemudian mereka menempelkan di papan ya. Setelah itu mereka membacakan impian kelasnya masing-masing ya. Dari semua impian kelas tadi, kemudian kita ambil satu benang merah gitu. Jadi misalnya dia ingin kelasnya nyaman, dia ingin teman-temannya itu baik gitu, berarti saling menghargai, saling menghormati, bisa juga bekerja sama gitu, seperti itu, saling membantu. Kemudian saya ingin kelas saya itu bersih, berarti selalu menjaga kebersihan. Jadi keyakinan kelas ini tidak panjang seperti aturan, tetapi lebih kepada nilai kata-kata yang positif. Ya, misalnya dilarang buang sampah, berarti jaga kebersihan. Jadi kita ganti dengan kata-kata yang positif. Jadi kita mengharapkan anak itu melakukan apa yang kita ucapkan ya, bukan apa yang tidak kita inginkan dari anak itu. Sekarang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka nanti setelah itu bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, dengan lebih kuat. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaborasi. Maksudnya adalah dia bersama guru ini mencari solusi. Bukan guru yang memberikan solusi kepada si anak, tetapi anak yang memikirkan. Kira-kira misalnya kalau saya terlambat, solusinya apa? Kenapa bisa terlambat? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan kenapa? Karena tidurnya lebih malam. Berarti apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus tidur lebih cepat supaya bangun lebih pagi, supaya saya tidak terlambat. Nah, jadi anak itu yang berpikir. Tapi untuk mungkin awalnya mereka bingung, kita bisa membantu mereka untuk bisa berpikir ke arah sana gitu ya, kita mancing gitu. Kamu kalau nonton HP sampai jam berapa gitu? Bisa nggak kalau nonton HP-nya lebih sore lagi? Jadi jam 10 sudah tidur, berarti apa? Oh ya, tidurnya lebih cepat. Gitu. Kita bisa memancing seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dia berada di bawah, karena itulah yang pertama kita lakukan pada anak murid kita. Ketika dia melakukan kesalahan, kita bukan marah, tetapi kita bilang bahwa salah itu manusiawi, tidak apa-apa. Ya, karena semua orang itu, termasuk saya pun juga belajar dari kesalahan. Saya pernah salah, berarti saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, jadi kita ungkapkan dengan kata-kata seperti itu, tidak apa-apa, salah itu manusiawi, tapi nanti bisa berubah lebih baik lagi. Nah, itu di situ dia akan menjadi, oh ya, tidak apa-apa. Dia tidak membentuk identitas gagal pada diri anak. Kalau kita katakan kamu salah, kamu sudah melanggar aturan, berarti dia merasa gagal gitu. Itu sudah terbentuk dalam pikiran dia, oh, saya orang yang
Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi validasi ini adalah ketika dia sudah tahu itu salah, kita yakinkan lagi bahwa kamu pasti berbuat demikian ada alasannya, ada tujuannya. Apa alasan kamu? Apa alasan kamu misalnya menyontek? Karena tidak belajar, takut dimarahi kalau nilainya jelek sama orang tua. Nah, di situ kita akan tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan tadi. Lalu setelah mereka mau bercerita itu, kita merujuk lagi apa keyakinan kelas kita yang tadi kita sudah buat, kita kembalikan kepada mereka. Kamu ingat keyakinan kelas kita? Kita kemarin sudah sepakat bahwa kejujuran, ada nilai-nilai kejujuran, bahwa berarti kalau ulangan itu harus jujur, tidak boleh menyontek. Apapun yang terjadi harus percaya diri dengan pekerjaan kamu, nilai kamu, gitu ya. Nah, jadi di situ anak mulai bisa bangkit lagi karakternya, gitu ya. Jadi dia tidak merasa bersalah, bisa udah nyontek saya malu, nanti saya ketemu ibu guru saya tunjuk-tunjuk, gitu ya. Nah itu tidak. Jadi anak itu belajar dari kesalahan, gitu ya. Yang tadi ini menstabilkan identitas, jadi membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi dia melihat kembali dirinya itu, oh saya masih punya kesempatan untuk bisa berbuat baik. Kemudian tadi validasi tindakan salah, kita membantu murid mengenali kebutuhan dasar. Jadi anak itu kan kadang berperilaku tapi dia tidak tahu kenapa, padahal sebenarnya itu dia butuh, gitu. Nah kita yang memberikan pengetahuan kepada mereka bahwa kamu kenapa suka membuli? Iya karena di rumah saya suka dibully. Ya berarti kamu memiliki kebutuhan dasar penguasaan, gitu ya. Nah ini kita memberikan solusi. Ada nggak hal lain yang bisa kamu lakukan untuk memenuhi ini tapi tidak dengan cara membuli, gitu. Jadi mungkin kita ikutkan dia dalam kegiatan-kegiatan lomba seperti itu ya. Jadi dia merasa dia punya power di situ. Nah, jadi kita memberikan jalan bagi dia untuk menemukan bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Jadi apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya. Jadi hanya 5 ini sebenarnya motivasi tindakan seseorang. Tapi mungkin ada dengan cara yang benar, ada juga dengan cara yang salah. Ya. Nah ini menaikkan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan keyakinan kelas. Bisa juga dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Misalnya tidak boleh keluar malam, ya di atas jam 9. Tapi ada yang masih keluar malam, nah berarti dia sudah menyalahi norma sosial. Kita kembalikan ke sana. Ini kalau teman-teman mau lihat apa yang sudah saya lakukan kemarin praktik untuk penerapan segitiga restitusi. Jadi ini lebih pada ngobrol, gitu ya. Kalau mungkin kalau guru BK sudah pernah sering mengalami hal ini ya. Jadi mungkin juga sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Cuman mungkin ada langkah yang belum, mungkin ada, atau Pak Udin sudah melakukan semuanya yang tadi. Mungkin tidak pernah melakukan, cuma tidak tahu namanya. Oh ternyata itu namanya restitusi. Namanya beda-beda. Ya. Ya jadi ketika kita melakukan 3 hal tadi berarti kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini. Tidak ada suaranya. Nah, baik, tadi sudah selesai materi saya. Saya ingin Bapak Ibu bisa berefleksi hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari materi ini. Kemudian apa perasaan yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Boleh satu orang memberikan refleksi? Ibu Santi, saya mau ke paradigmanya yang Ibu dapatkan atau perasaan yang muncul? Perasaan yang muncul selama mengikuti destinasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik.
ada hal-hal yang mungkin yang saya lakukan yang memang ada yang belum sesuai dengan materi ini, sehingga membuat saya agak sedikit begitu ya, sadar sendiri begitu. Ada yang tidak bisa diungkapkan, membuat saya merasa agak ya betul ya, ada hal-hal yang kita sudah mungkin temui dari anak-anak yang, tapi kadang kita terlambat menyadari itu. Ya itu saja. Baik, terima kasih Syarif. Saya pun demikian. Pertama kali saya membaca ini, saya juga kaget gitu ya, melihat diri saya, mungkin saya ini salah selama ini, selalu mengambil kontrol sebagai penghukum kalau tidak membuat rasa bersalah gitu ya. Mungkin itu juga yang saya alami pada keluarga saya, anak saya, mungkin saya sering begitu. Kamu ya kayak gitu, mama sudah begini. Itu ternyata tanpa kita sadari kita membuat anak itu menjadi identitas yang gagal ya. Nah itu yang harus kita sama-sama perbaiki. Saya juga masih banyak belajar. Kita di sini sama-sama memberikan masukan, terutama ibu kepala sekolah, kalau ada yang kurang kita saling memberikan masukan. Mungkin dari saya ya. Dari semua yang tadi berapa slide ya, banyak yang komen. Ini tujuannya kalau kita, saya sudah berapa tahun jadi gurunya dari tahun 2000. Banyak slide, banyak teori, tapi yang perasaan yang muncul dari saya ini melihat situasi. Kalau apa yang sudah disarankan itu sudah dilakukan guru BK dan guru yang terpanggil ya. Karena semua guru itu tidak selamanya memiliki rok mendidik ya. Jadi yang dibuat ini adalah rok mendidik, bukan rok mengajar ya. Jadi bagaimana kita mendidik anak itu. Perasaan saya muncul, ada semua slide, semua itu sudah pernah kita lakukan dan kita memberi nama yang berbeda-beda ya. Seperti ini, oh itu begini, mungkin menggunakan bahasa harian dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan oleh guru-guru kita dan guru-guru memiliki rok untuk mendidik ya. Mungkin itu juga satu pembelajaran untuk Bapak Ibu semua, bahwa kita sekarang bukan yang seperti saya pernah bilang, kita mengejar materi, tapi bagaimana memanusiakan manusia itu, karena mengubah akhlak itu bukan hal yang gampang ya. Bisa jadi teori, bisa perubahannya bukan besok lusa, tapi bisa 5-6 tahun ke depan baru bisa jalan ya. Sudah pernah mengikuti studi banding ada satu sekolah di Jawa itu mau jadi seperti itu 10 tahun. Itu mereka sekolah tapi tidak kelihatan ribut ya, artinya dia sudah memang benar-benar melakukan aturan itu. Nah seperti itu ya. Ada satu kesan yang mengingatkan kembali pada saya pernah sharing itu dengan Pak Udin ya, bahwa anak itu kita harus gali dia seperti ini, suruh dia bercerita di kertas. Kalau saya buat begini waktu K13 dan itu saya terangkan, saya suruh dia tulis, saya punya duluan, ini kekurangan dalam diri saya itu ini. Nah, tapi kelebihan jadi saya kasih kertas original itu kekurangannya dia, kelebihannya dia, terus solusinya dia, apa yang saya rubah itu saya buat. Jadi saya sendiri yang baca, mereka punya kekurangan dan kelebihan, baru kami cari solusi. Hal-hal ini harus pelan-pelan dirubah. Nah, jadi kita sudah bercerita tentang dirinya. Saya punya kekurangan ini, saya punya kelebihan. Baru saya bagi ke cita-citanya. Saya pernah bilang Paudin, coba panggil satu-satu lakukan itu. Maka Paudin akan tahu apa masalah yang dihadapi di rumah. Seperti itu yang tadi Ibu bilang ya tadi. Suruh dia menulis di kertas itu saya dan Paudin pernah bincangkan itu dan saya bilang nanti karena itu saya belajar waktu saya kasih beras. Yang berikut, ketika melihat ini seperti saya katakan hambatannya besar, itu kita kembali ke rok mendidik ya. Rok mendidik anak dan tidak segampang membalik telapak tangan. Memang dia bergejolak tadi, poin 1, ancaman memberi hadiah, ancaman pukulan, dan yang berikutnya kesadaran dari diri sendiri ya. Saya sangat berharap materinya kita harapkan, karena ini seperti langit dan bumi, nanti ketemunya di mana ya toh, ketemunya di mana. Apalagi teman-teman yang tidak tahu bicara banyak, pasal supervisi,
ada yang seperti saya ini loh otoriter, tapi di balik nanti Bapak Ibu punya gaya hidup berbeda-beda. Di balik otoriter saya orang mulia, saya bicara diam. Jadi tidak mentah-mentah kita lakukan itu, tapi Bapak Ibu dengan gaya masing-masing. Saya percaya akan menyelesaikan itu. Ini gayanya Ibu Ajan begini, ini gayanya Pauline begini. Tapi apa yang disarankan tadi itu sudah ada di slide-kan itu sudah ada di rok, itu sudah ada di guru BK, guru agama, dan guru-guru yang memiliki rok mendidik. Cuma harus distrukturkan kayak begini, karena memang semua kita akan mengarah ke merdeka belajar, merdeka berpikir, ya atau merdeka dalam segala hal. Ya, ini baru dalam karakter, belum pada saat mengajar. Nanti seperti apa? Jadi luar biasa. Mari teman-teman kita belajar bersama-sama. Ibu Aja pun mungkin sama-sama belajar dari teman-teman ya. Teorinya ada, kita sama-sama belajar. Ya, menjadi satu. Saya kalau menurut saya pertanyaan musuh itu berat karena misalnya dengan hari-hari seperti sebuah barang saja tidak akan pernah bawa, walaupun sudah ibu Santi sudah begini Bapak Ibu kata begini itu menyentuh dia, kita sentuh dia akan merasa nyaman ya, seperti itu. Jadi mari kita belajar sama-sama biar perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada kemauan dan keinginan ya, itu saja para sholat mari kita sama-sama lakukan. Mungkin tidak dalam wali kelas ya, ini ranahnya memang beda juga ke wali kelas, tapi guru ya maksudnya ranah utamanya wali kelas kalau dalam kelompok besar, tapi kelompok yang paling kecil tidak pada saat mengajar ya. Jadi ketika Ibu Ajan masuk, Pak Paul masuk, Ibu Ciregan masuk, dia bingung dengan hal yang sama ya, berarti saya harus berubah. Jadi tapi ranah utamanya yang gampang dikontrol itu adalah wali kelas dan beralih ke bidang studi. Itu saja selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dan kepala sekolah yang sudah memberikan refleksi pada hari ini. Semoga kita semua, terutama saya yang masih kurang ilmu, bisa menerapkan ini. Jadi saya mohon teman-teman juga bisa berbagi ilmunya yang sudah praktek. Mungkin saya tahu teori tapi belum praktek, teman-teman sudah praktek tapi belum tahu teori. Mari kita sama-sama belajar. Baik, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.